Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, momen 17 Agustus adalah momen yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya ya guys ya. Dan pada 17 Agustus itu pun juga banyak momen ataupun situasi keadaan yang tidak terlupakan ya guys ya. Ada rasa bahagia, sedih, menegangkan ataupun sesuatu yang tidak terduga gitu terjadi pada 17 Agustus. Nah, kali ini kita akan lihat momen langka tak terlupakan perayaan upacara 17 Agustus. Bahagia, sedih, menegangkan semuanya bercampur aduk menjadi satu. Videonya Maci daripada channel Daftar Populer. Maci akan letak dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa kunjungi channel Daftar Populer ya guys ya, dan jangan lupa support channel Daftar Populer. Oke guys, kita nggak usah lah buang-buang waktu, kita langsung saja ke videonya. Kita saksikan sama-sama apa-apa saja momen langka, momen-momen yang tidak terlupakan pada perayaan 17 Agustus pada tahun 2023 ini. Let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan dari bangsa kolonial. Selebihnya kita masih terjebak masalah dengan bangsa sendiri. Tapi rasanya semua damai-damai saja jika melihat riuhnya perayaan kemerdekaan di dalam istana. Pak Jokowi hadir dalam upacara pengibaran bendera merah putih mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Singkepan Ageng yang dikenakan oleh Raja-Raja Pakubuwono Surakarta. Berwarna hitam bersama ibu negara mengenakan pakaian adat Bali. Namun sang anak bungsu Pak Presidenlah memenangkan gelar busana terbaik bersama Ibu Sri Mulyani dan beberapa orang lainnya. Kaisang nampak gagah dalam balutan pakaian adat Minahasa. Ada 2 tengkorak artifisial di bahunya sebagai tambahan ornamen. Sedangkan Ibu Sri Mulyani mengenakan pakaian adat Soe dari NTT. Semua pemenang dihadiahi sebuah sepeda untuk masing-masing. Setelah Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan teks proklamasi, perayaan HUT RI ke-78 tahun 2023 dimeriahkan dengan aksi menegangkan dari para pilot TNI Gabungan Polri. Formasi pesawat tempur Angkatan Udara Garuda Flight menerbangkan jet tempur F-16, jet tempur buatan Amerika Serikat yang disegani. Garuda Flight ini dipimpin oleh Letkol Penerbang Pandu Eka Prayoga, alumni Akademi Angkatan Udara 2004. Yang kesehariannya menjabat Komandan Skuadron 3 Pangkalan Is Wahyudi. Lalu ada formasi helikopter Nusantara Flight terdiri dari NHS Super Puma dan PC-275 Karakal TNI AU, helikopter AH Apache TNI Angkatan Darat, dan helikopter AS-56M TNI AU. Serta ada pula helikopter AW Polri. Formasi helikopter ini dipimpin oleh Kolonel Penerbang Agung Wahyudi, alumni Angkatan Udara tahun 2004. Yang kesehariannya memimpin Skuadron Udara 6 Lanut Sanjaya Bogor. Tarian udara oleh formasi helikopter ini sampai membuat Ibu Iriana berjoget asik dengan iringan lagu Ende. Sedangkan atraksi jet tempurnya sampai membuat udara sekitar menggemuruh, membuat para pengunjung jadi terkesima. Momen paling ditunggu-tunggu itu adalah momen pengibaran bendera merah putih. Dengan barisan paskibraka diisi para muda dari berbagai wilayah. Paling teringat adalah ketika pembawa baki bernama Lili Wenda tertangkap kamera kehilangan satu sepatunya. Tapi anak muda ini tidak bergeming. Masih berjalan meski agak pincang sih. Momen yang hampir sama ketika Pak Jokowi harus berbungkuk memungut pin paskibraka yang jatuh saat pelantikan paskibraka. Momen kocak juga diperlihatkan oleh Menteri PUPR Pak Basuki yang tertangkap kamera iseng menyibak pakaian Pak Erick Thohir. Sampai istri harus turun tangan menegurnya. Tapi semua ketegangan dan harusan bendera sudah berkibar. Ada aja ya. Momen menyenangkan. Menari dan bernyanyi bersama Putri Aryani yang membawakan lagu Rungkat. Kompak semua tamu maju dari kursi masing-masing. Berjoget tanpa pusing, semuanya bergoyang. Serupa dengan yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Upacara 17-an di Istana Merdeka berlangsung dengan sangat hikmat. Prosesi kirap budaya juga berlangsung tanpa ada rintangan. Menarik karena arak-arakan ini juga sambil membawa teks kemerdekaan dan bendera Indonesia dari ruang kemerdekaan Cawan Monas menuju Istana Merdeka. Iringan ini diantar kereta kencana Ki Jagakarsa.
Menariknya, upacara kali ini tidak hanya kembali mengundang warga secara terbuka, tapi juga mengundang penyanyi tanah air. Ada Vidi Aldiano yang menyanyikan lagu diundang pula Lyodra yang menyanyikan lagu daerah. Lyodra. Dan ada paduan suara orkestra dari Gita Bahana Nusantara. Puncaknya adalah bocah laki-laki yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Ini Farel. Tahun lalu ya guys ya. Farel Prayoga, anak asal Banyuwangi, pengamen jalanan yang berhasil membuat pejabat dan tamu undangan beranjak dari kursinya untuk berjoget bersama. Terlihat Pak Prabowo dengan setelan kremnya lentur dengan goyangan tepuk tangannya. Lalu Pak Erick Thohir dengan baju adat, Indra Bekti yang betul bersemangat, baru Sandian yang menggandeng Bu Sri Mulyani turun ke bawah untuk berjoget bersama. Pak Jokowi sampai sumringah sepanjang lagu. Dari duduk manis dan elegan, semuanya langsung ambiar. Bahkan nih penerjemah bahasa isyaratnya sampai ikutan berjoget. Tapi tetap sambil menerjemah dong. Dari penelusuran interpreter ini bernama Winda Utami yang memiliki akun Instagram bernama Wind Utami. Dan salah satu akun di Twitter juga sedang mencarinya untuk memberikannya duit sebesar 5 juta rupiah karena semangat dan dedikasinya. Warganet juga salvo sama beliau, sampai banyak yang mengunggah ulang videonya. Di balik pejabat dan tamu yang berhamburan berjoget di bawah sana, ada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo MSI yang berdiri seinci dari kursinya, bergoyang dengan badan digeser ke kiri dan ke kanan tanpa usaha tipis-tipis ya gitu ya. Seperti pohon kelapa yang berupaya bertahan di hembus angin yang kencang. Beliau akhirnya mengangkat 2 jarinya agar jogetnya lebih bervariasi. Senyum tipis dengan kantung mata yang besar. Akun ini sampai memberi caption, Angkatan Darat, Laut, dan Udara full tersenyum, Polri full tertekan. Gak heran sih, warga pasti mafhum dengan semua yang terjadi di lingkaran kepolisian baru-baru ini. Yang lain gak ada beban, setidaknya begitu yang terlihat. Yang tak terlihat, ternyata di barisan Angkatan Udara, ada anggota wanita Angkatan Udara yang terlihat sempoyongan hingga terjatuh ke rumput. Lalu bangkit lagi. Sepertinya ia kelelahan, tapi menolak ditandu seperti dalam tulisan di video yang beredar. Ia tetap kekeh berdiri mengikuti upacara sampai selesai. Kejadian ini tepat sebelum adik Farel bernyanyi sepertinya. Semoga babanya sehat-sehat aja ya. Dan yang terlihat manis dalam balutan baju adat buton adalah Ibu Iriana, istri Pak Presiden kita. Mahkota emas yang megah dan selendang berbordir warna keemasan. Sedangkan Pak Jokowi mengenakan busana dolomani yang dominan merah. Baju kebesaran Sultan Buton saat menghadiri acara-acara akbar. Untuk yang mengatakan ini tidak mewakili semua provinsi, tenang saja. Karena di tahun-tahun sebelumnya, Pak Jokowi sudah mengenakan baju adat dari beberapa daerah. Tahun 2017 nih, mengenakan pakaian dari Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Tahun 2018, mengenakan baju adat Aceh. Tahun 2019, mengenakan pakaian adat Klungkung Bali. Tahun 2020, mengenakan pakaian adat NTT. Dan tahun 2021, mengenakan pakaian adat Pepadun Lampung. Masih dari upacara 17-an, ternyata Angkatan Laut yang tak punya beban kasus menggelar pengibaran bendera di 77 titik bawah laut. Dari Sabang sampai Merauke secara serempak. Disiarkan secara langsung dan ditampilkan di Istana Merdeka. Masya Allah. Tahun ini kayaknya nggak ada ya guys ya. Masya Allah. Mengibarkan bendera di bawah laut. Tidak hanya di Istana Merdeka, upacara 17-an juga dilangsungkan di beberapa wilayah. Dari yang menyedihkan seperti yang terjadi di Solo, di tengah-tengah pengibaran bendera, saat bendera dibentangkan hendak dinaikkan, terlihat benderanya terlepas dari tali. Alhasil bendera tidak naik-naik. Paskibra ini hanya bisa pasrah melanjutkan upacara tanpa bendera naik ke puncak tiang.
Tamu pun menghormati usaha mereka dengan memberikan tepuk tangan. Setelah Masya bendera Allah. dikembalikan dan seremoni pengibaran bendera selesai, terlihat anak-anak pasukan pengibar bendera ini sesenggukan nangis di kerumunan rekan-rekannya. Oh, Gak sedih. apa-apa kawan Paskibra Solo, Mas Gibran aja bilang ora popo. Orang popor. Tapi sedih lah kan. Datang dari video TikTok tahun 2020 lalu. Pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus ini tampak dilakukan Oh, di ini sebuah dirangkum halaman dari kantor beberapa desa. Momen tak beberapa terduga tahun ini ya terjadi guys ya. setelah bendera merah putih berhasil dikibarkan. Waktunya ketiga pengibar bendera kembali ke tempat semula. Saat Paskibra di tengah memberi aba-aba hadap kanan kiri, Paskibra di sebelah kiri malah salah arah dong. Itu pembina upacara malah dibelakangin. Gimana sih? Kayaknya emang lagi kebanyakan lockdown nih sampai lupa arah. Mbak Paskibra di tengah dan beberapa peserta upacara lainnya, bahkan dia sendiri pun sampai nggak bisa nahan ketawa tuh. Aduh. Oh, ini 17 Agustus dari beberapa tahun dia ini ya dirangkum ya sih guys masih ya. mending lah kalau yang melakukan kesalahan adalah Paskibranya. Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang yang udah tua. Bisa dimaklumin lah ya kalau ada salah gerakan. Walaupun tetap saja bakal memicu rasa kecewa dan tersinggung bagi sebagian orang yang rasa nasionalismenya itu besar. Betul, Karena betul. menganggap upacara ini sakral dan Ya. nggak boleh jadi bahan candaan. Makanya penting untuk latihan yang serius sebelum pelaksanaannya. Betul, Bahkan betul. yang upacaranya dipersiapkan matang-matang dengan latihan rutin pun masih berpotensi terjadi kesalahan fatal yang mengejutkan banyak orang. Betul. Seperti yang terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ini. Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 lalu, tiba-tiba bendera merah putih jatuh sesaat setelah berada di puncak tiang. Kejadian ini disaksikan banyak warga melalui video karena proses upacara saat itu juga ditayangkan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan beredar luas di media sosial. Jadi bendera merah putih ini bisa jatuh karena pengait tali yang berada di puncak tiang patah saat pasukan pengibar bendera udah bersiap mengikat tali setelah pengibaran bendera. Beruntung karena Patah. bendera ini jatuh dengan perlahan, sehingga ada waktu bagi anggota TNI Polri yang tak lain adalah pelatih Paskibra untuk berlari menuju tiang pengibaran agar bisa mengamankan bendera merah putih yang jatuh itu dan tidak sempat menyentuh tanah. Ya, butuh waktu sekitar 30 menit untuk memperbaiki tali dan mengibarkan bendera kembali. Atas Masya kejadian itu, Allah. Bupati Konawe Utara, Ruksamin pun langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas insiden yang tak terduga itu. Saya, Bupati Kabupaten Konawe Utara, beserta seluruh jajaran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat terkait dengan jatuhnya bendera merah putih yang dilakukan tadi pada saat upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, ngomongin soal bendera Memang merah selalu putih, banyak ya guys sempat ya viral loh momen-momen tak video dijangka gitu ya kekecewaan guys dan ya. patah hati seorang brimob melalui TikTok. Siapa yang tidak patah hati jika bendera merah putih yang mereka kibarkan di pinggir hutan menggunakan batang pohon di bulan Maret, tiba-tiba mereka temukan 2 bulan kemudian dalam keadaan patah entah oleh siapa dan terjatuh di tanah. Duh, siapa sih yang tega melakukan hal seperti ini? Alah. Nah, Sialnya. ada yang lebih parah dan miris nih Pop Gengs. Dan kejadiannya pas upacara 17 Agustus 2022 kemarin di lapangan Cabang Bungin, Bekasi. Dalam video amatir ini terlihat jelas beberapa anggota pasukan pengibar bendera cowok dan cewek ini berjoget diiringi musik dan pengeras suara di atas karpet merah yang persis berada di bawah tiang bendera. Loh, Lebih kenapa parahnya lagi, tuh? salah satu paskibra cewek ini sampai joget dengan posisi menungging dan menjadi tumpuan kaki bagi para anggota lain yang sedang joget. Ini tentu bukan di momen latihan ya, karena mereka berjoget tepat di depan para tamu VIP yang berada di Loh, panggung. Dan peserta kenapa itu ya, upacara lain guys, juga ya? masih tegak berdiri di tempat masing-masing. Video ini pun seketika viral dan menuai hujatan dari netizen karena dianggap tidak sopan dan mencoreng nama baik paskibra.
Belum ada keterangan lanjut sih soal video ini. Apakah itu inisiatif mereka sendiri atau memang bagian dari rangkaian upacara? Masih mending lah ya suasana di Istana Negara yang pada kompak joget koplo dengar lagunya Pharrell. Atau paskibranya diganti sama Babang Kulini aja kali ya. Aku kok lebih enak lihat mereka yang kompak ya. Yuk bersama Kuli kita membangun negeri. Iya. Oh, pakai sekop. Masya Allah. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kecamatan Larangan, Tangerang ini. Meski kondisi lapangan yang berlumpur karena malamnya hujan, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan serius sampai selesai. Becek Meski gitu. akhirnya pakaian putih mereka jadi penuh lumpur. Ya Allah, Namun, itulah semuanya perjuangan terbayar mereka dengan ya. serangan pujian yang dilontarkan netizen. Nah, kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kecamatan Sibulu, ini lumpur. Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Meski para pengibar bendera ini bermandi lumpur, tapi aksi mereka sukses menuai pujian netizen. Wah, Ya. Perjuangannya mereka sangat luar biasa ya guys ya. Tengok. Udah terharu. pada perayaan 17 Agustus 2018 Oh, lalu, dia ini putus membuat tali. semua orang berdecak kagum karena muncul dengan berani tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki, memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. Oh, 23 Ketika upacara meter. bendera dimulai, Johnny sebenarnya sedang berada di tenda kesehatan karena sedang sakit perut dan gak bisa ikut upacara. Kala bendera pasukan pengibar bendera udah membentangkan merah putih, tiba-tiba bendera gak bisa ditarik ke atas karena tali pengikatnya terlepas dan menyangkut di ujung tiang. Oh. Wakil Bupati Belu JT Oseluan yang kala itu bertindak selaku inspektur upacara di Motaain langsung mengumumkan untuk mencari anak-anak yang bisa memanjat tiang bendera. Johnny yang saat itu sedang berbaring tanpa disuruh siapapun langsung bergerak melepaskan sepatu kemudian berjalan menuju tiang bendera. Masya Berbekal pengalaman Allah. selama ini membantu orang tuanya manjat pohon kelapa, pinang, dan pohon asam, ia terlihat begitu gesit memanjat tiang bendera meski sempat ia terlihat kelelahan. Dan semua orang pun bersorak gembira setelah ia berhasil turun dan membawa tali yang tersangkut agar pengibaran bendera bisa dilanjutkan. Wah, berkat aksi itu ia kemudian diajak ke Jakarta loh untuk ketemu sama presiden yang mengabulkan permintaannya memiliki sepeda. Dan rumahnya pun dipercantik. Ketemu sama Menpora, lalu diajak nobar pembukaan SEA Games. Dikasih duit plus diajak naik Lamborghini juga sama Hotman Paris. Ketemu via Valen luar dan biasa. beberapa pejabat negara. Sampai nih dapat beasiswa hingga S1 dari PLN. Wow. Beruntung banget kamu Joni. Luar biasa. Sebaliknya, pada saat upacara Hari Kemerdekaan tahun 2010 lalu, Ketua MPR yang dijabat oleh Taufik Kemas kala itu juga ikutan viral nih. Tapi karena salah baca naskah Pancasila. Waduh, dalam sila kelima kan seharusnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Justru malah dibaca menjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Suami dari Megawati Soekarno Putri ini juga keliru dalam membacakan sila ketiga. Kalimat yang seharusnya tertulis Persatuan Indonesia, tiba-tiba kalimatnya bertambah setelah dibacakan menjadi Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh bla 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 bla. Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh rakyat dan Indonesia dan rakyat. Ya gimana nggak panik? Ya Allah. Soalnya dari kecil kan kita diajarkan untuk menjaga bendera kan? Apalagi kalau bendera yang dipakai buat upacara kemerdekaan. Duh, tekanannya jadi double. Ya. Kamu juga mungkin pernah dengar, kalau pengibaran bendera di acara resmi terbalik,
maka sang pengibar akan langsung ditembak. Serem banget kan? Namun, faktanya itu cuma rumor doang kok. Ya soalnya mana mungkin anggota TNI atau Polri atau pas pampres yang udah berumur puluhan tahun nembak anak SMA atau SMK yang berumur 15-17 tahun hanya karena bendera terbalik yang gak disengaja. Iya. Buktinya nih, saat anggota Paskibraka Papua Barat tahun 2010 lalu yang mengibarkan bendera terbalik dan membentuk kupu-kupu ketika dibentangkan ini terjadi, para penjaga keamanan itu nggak ada yang bereaksi kok. Soalnya jelas banget sih, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan kesalahan mengait tali, berarti bendera itu terbalik karena ada kesalahan saat melipat bendera. Iya. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada upacara HUT RI ke-73 tahun 2017. Beberapa orang mengira ada tindakan sabotase atas kejadian ini. Namun faktanya, terbaliknya bendera ini asli karena kesalahan tidak disengaja. Oke, selanjutnya ada momen yang bikin pengen ikutan mewek. Bendera gagal naik saat upacara detik-detik proklamasi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 2016 lalu. Insiden Doom. Dan tenang aja, wahai netizen. Gak cuma para paskibra yang pernah melakukan kesalahan. Buktinya, presiden pun pernah nyaris mengalami kesalahan loh. Perhatikan mimik wajahnya yang agak panik saat diserahkan bendera pusaka pada perayaan Hari Kemerdekaan tahun 2017 lalu. Pak Jokowi mengaku saat itu ia bingung. Apakah saat penerimaan bendera ia harus mengambil benderanya saja atau sekalian nama bakinya? Beliau hampir salah ambil, tapi untung paskibranya nggak dan segera menjawab saat dibisiki presiden. Hal ini kemudian Pak Jokowi ceritakan pada malam ramah tamah Jokowi dengan para paskibraka HUT Kemerdekaan ke-72 RI di Istana Negara. Namun ternyata nggak ada satupun anggota paskibraka yang tahu kejadian ini loh. Aduh. Tapi kalau kejadian ini sih nggak bisa disembunyiin. Di tahun yang sama saat Pak Jokowi kebingungan mau ambil baki atau bendera saja, sebuah insiden memalukan terjadi di Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Gimana gak malu? Saat pengibaran bendera berlangsung, peci seorang anggota paskibraka secara nggak sengaja tersangkut di bendera yang akan dikibarkan. Kemungkinan kain bendera nyangkut di logo Garuda yang terpasang di peci ya. Ya, meskipun malu, tapi kan namanya juga nggak disengaja, gengs. Nggak apa-apa, yang penting benderanya juga naik ya guys ya. Aduh. Sama halnya kejadian rok melorot ini nih. Lagi-lagi dari Sumatera Utara. Tepatnya di pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69 di Lapangan Merdeka Medan tahun 2014 lalu. Aduh, gara-gara rok pengait, malunya sampai setanah air nih. Rok melorot juga terjadi pada tahun 2018 saat pemerintah Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka menyambut HUT ke-73 Republik Indonesia. Cewek ini pasti deg-degan banget ya. Untung masih sempat ditahan jadi nggak melorot sampai bawah. Iya. Aduh. Banyak ya kejadian-kejadian tidak terduga ya kalau 17 Agustus. Dan yang terakhir ada insiden yang paling sering terjadi sehingga membuat siapa saja pasti bakal deg-degan juga. Sepatu terlepas. Tahun 2010 lalu, salah satu anggota Paskibra dari Bima NTB, sepatunya terlepas saat bertugas. Namun, dia tetap berusaha tenang hingga tugasnya selesai. Terus, tahun 2016 di Goa, Sulawesi Selatan, juga pernah terjadi hal serupa. Kalau yang ini sih lumayan beruntung, karena insiden terjadi setelah bendera udah dikibarkan. Tapi yang terjadi di Halmahera Barat tahun 2018 ini sih lebih parah. Soalnya sepatunya si pembawa baki yang terlepas, dan jelas jadi sorotan.
Oke guys, itulah tadi beberapa momen-momen yang tidak terlupakan pada upacara 17 Agustus ya guys ya. Dan ternyata itu adalah video ini adalah momen-momen yang tidak terlupakan dari beberapa tahun yang lalu. Waktu upacara 17 Agustus bukan hanya tahun 2023 ini saja ya guys ya. Itu dikumpulkan dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2016 ada, 2017 ada. Banyak sekali momen-momen yang tidak disangkakan, yang tidak terduga terjadi pada 17 Agustus ya guys ya. Tapi apapun semuanya, para paskibraka semuanya tetap kuat dan tegar dalam melaksanakan tanggung jawabnya ya guys ya. Kita boleh lihat walaupun banyak momen yang tidak terduga, situasi yang tidak terduga, tetapi para paskibraka itu tetap tenang menyiapkan, menyelesaikan segala tanggung jawab mereka dengan baik ya guys ya. Itu mental daripada para paskibraka ini memang sudah sangat-sangat terlatih ya guys. Jadi apapun yang terjadi tetap harus semangat, fokus, jangan pikirkan yang lain, fokus selesaikan tanggung jawab dengan baik. Itulah para paskibraka ini memang sangat luar biasa anak-anak bangsa ini ya guys ya. Oke guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Apapun kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga setiap tahunnya perayaan 17 Agustus, upacara 17 Agustus semuanya selalu berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Dan semoga Indonesia kedepannya semakin maju jaya, aman, damai, berkembang dengan baik, dan semua rakyat Indonesia bersatu padu dalam membangun negara Republik Indonesia. Amin, 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 amin. Oke guys, itulah videonya untuk hari ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci, minta maaf di atas segala tutur kata ataupun komen yang tidak sependapat dengan Anda ya guys ya. Insya Allah kedepannya akan selalu diperbaiki dan diperbaiki setiap kesalahan ataupun kekurangan dalam video Makci ini. Sampai di sini video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.